saya ingin hari ini teman-teman praktek bagaimana mengetahui arah kiblat. Saya sebenarnya di mobil juga udah bawa teodolit, cuma kayaknya mataharinya nggak kelihatan. Karena itu kita praktek melalui alat dulu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Nawal Bantani dan kita parokin dia. Saya udah bawa kelereng nih sebagai representasi dari uang logam yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam mengukur kiblat. Saya juga bawa globe. Ini tujuannya supaya teman-teman tahu sistem tastatulnya yang pertama, yang kedua teman-teman tahu dan melihat persis bagaimana representasi arah kiblat kita ketika kita meyakini bahwa bumi itu bulat. Karena ada sebagian teman-teman kita juga yang berpendapat bahwa bumi itu flat, bumi itu datar. Jadi bumi itu seperti ruangan dua dimensi yang dibelah. Sementara dalam beberapa ayat Quran dikatakan bahwa bumi itu memang tidak letterless dinyatakan bulat. Namun kita bisa memahaminya dari ketika waktu sholat menggunakan ukuran bayangan matahari, maka kita bisa tahu bahwa bumi itu bulat. Karena waktu sholat yang kita pelajari itu menjadi indikator bahwa bumi itu bulat. Kita tidak menganggap bumi itu bulat manakala kita melihat jadwal sholat melalui jam, baik di jam HP maupun di jam tangan atau di jam dinding. Kita tidak akan pernah mengetahui bahwa itu tidak menunjukkan arti apapun saat kita melihat waktu sholat dengan jam HP. Tapi kalau kita melihat bayangan, karena dalam fikih-fikih waktu sholat itu kan ditentukan berdasarkan bayangan matahari. Maka dari situ hikmahnya kita tahu bahwa bumi itu bulat. Bagaimana prakteknya? Kita akan mulai. Ini globenya dalam posisi miring 23,5 derajat. Kenapa? Karena matahari sebagai pusat tata surya itu dikelilingi oleh bumi. Bumi ketika bergerak pada porosnya itu melahirkan gerak yang disebut dengan rotasi. Rotasi, misalnya cahaya dari sini nih, ini cahaya nih, matahari diamkan di sini. Ketika bumi berotasi, maka terjadilah perbedaan siang dan malam. Yang kena sorot matahari siang, yang tidak sorot matahari malam. Maka ketika bumi ini bergerak, berotasi, maka cahayanya kemudian akan bergantian, seakan-akan berjalan. Bukan matahari yang mengelilingi bumi, Pak? Nah ini kalau ini teori mereka dulu nih kita pakai tentang makna rotasi itu kayak gimana. Nah rotasi itu ketika bumi berputar pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya. Nah, sementara gerakan bumi kan bukan hanya rotasi, tapi ada juga yang disebut dengan revolusi. Apa yang masuk dengan revolusi? Kalau ini kita anggap matahari, gerakan bumi berotasi seperti ini terjadi perbedaan siang dan malam. Pada saat yang bersamaan, saat bumi berotasi dia juga berevolusi. Berapa waktu revolusi matahari terhadap bumi? 365 hari. 365 hari. Benar. 365 hari atau disebut juga dengan satu tahun. Itu kalau tahunnya tahun Masehi. Ya Masehi. Kalau tahunnya tahun kan ada 365, ada 366 hari. Oh iya. Kalau 365 itu kalau tahunnya tahun kabinet ya. Tahu nggak? Ada tahun Basito, ada tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu tahun yang bisa dibagi dengan 4. Itu tahun Kabisat. Kalau yang Basito itu yang tidak bisa dibagi dengan 4. Berarti 365 tuh Kalau Februarinya cuma 28 hari. Ya itu Kabisat. Itu Kabisat.
Basito. Sito, astagfirullahaladzim. Basito. Iya. Gitu. Kalau yang bisa dibagi itu kabisan. Bisa. Balik ya. Kali kalau ini bisa dibagi. Bisa dibagi, makanya kayak Februari nih. Februari. Kalau tanggalnya 29, berarti itu tahun ini tahun kabisat. Oh, kabisan. 29 itu kabisan. Iya. Iya, Pak. Nah, nih ketika begini udah tahu belum nih perbedaan antara rotasi dengan revolusi? Tahu. Tahu ya, kalau rotasi itu berarti pergerakan bumi pada porosnya selama 24 jam. Kalau pergerakan revolusi itu pergerakan bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun. Ya. 1 tahun. Gerakannya disebut dengan revolusi. Nah, kenapa saat kita melihat globe posisinya kan miring nih? Betul, kenapa itu Pak? Miringnya 23,5 derajat. Karena mataharinya mereka asumsikan diam. Oh. Jadi yang bergerak dan kemudian berputarnya 23,5 derajat miring-miring itu adalah bumi. Oh gitu, bukan mataharinya ya. Jadi gerakannya macam-macam di bumi akhirnya. Sudah dia bergerak rotasi, dia juga bergerak revolusi. Dan pergerakannya itu bolak-balik 23,5 derajat. Bolak-balik gimana tuh Pak? Kalau ada center, ini bisa kita proyeksikan sebenarnya. Kita center misalnya. HP aja Pak. Enggak, tadi saya udah coba di situ enggak begitu ini. Enggak begitu terang. Baru unjuk gigi. Wah, unjuk gigi. Enggak ya? Terang jadi enggak kelihatan di situ. Ada pantulannya doang. Ini saya dekatkan gini ya. Aduh, masuk apa? Maju Pak terus. Sama ya. Miringnya bumi pada porosnya sebesar 23,5 derajat ini yang akan menentukan ketika matahari diam, maka pergerakan bumi ini yang akan menjadi sebab kenapa matahari kadang-kadang ada di utara, kadang-kadang ada di selatan, utara atau selatan, tulis timur. Kalau kita sorot matahari misalnya ada di utara nih, di sini nih, ya, maka wilayah utara pada saat bulan Juni itu akan mengalami yang namanya midnight sun, terang selama 24 jam. Sebaliknya, yang di selatan itu mengalami yang disebut dengan polar kutub, malam selama 24 jam, karena nggak kebagian sinar matahari dia. Nah, dalam konsep Islam sekarang, sebetulnya bumi itu ya tetap lurus. Khatulistiwa, nih, ekuator bumi, yang bergerak itu sebenarnya matahari. Pergerakan matahari turun dari khatulistiwa 23,5 derajat gitu. Jadi sudah misalnya ini matahari bergerak, dia pertama di sini di bulan Juni, lalu turun ke bawah, turun sampai terakhir nanti di Australia bulan Desember. Dari Desember nanti naik lagi dia ke atas. Misal kita anggap ini Cilegon ya, kita anggap ini Cilegon. Kita anggap Cilegon. Kemarin saya bilang terjadi pada tanggal 8 dan 9 Oktober. Matahari persis ada di atas kota Cilegon di setiap bulan Oktober. Nah, ketika nanti dia berjalan November, Desember, Januari, Februari, dia turun ke bawah nih ya, naik lagi ke atas Januari, naik lagi ke atas Februari, Maret ada di atas Cilegon lagi. Maret, tanggal 5 dan 6 Maret matahari persis ada di atas kota Cilegon, di atas kepala. Jadi kalau kita berdiri pukul 12.00, kita nggak akan ada bayangan, karena bayangan kita bertumpu pada tubuh kita sendiri. Nah, ini yang saya ingin kenalkan kepada teman-teman, perbedaan antara bumi sebagai pusat tata surya dengan matahari sebagai pusat tata surya. Nah, atau geosentris dengan heliosentris. Kenapa ini perlu saya perkenalkan? Karena begini, kalau soal waktu dalam kehidupan muamalah mungkin kita tidak ambil pusing.
ada perbedaan jam antara Jakarta dengan Bali, Jakarta dengan Papua. Ini masalah. Yang jadi persoalan dan masalah adalah ketika waktu itu kita gunakan untuk acuan sholat. Kayak tadi saya sudah diskusikan. Sekarang kita zuhur itu 11, 47, 49 misalnya. Harusnya yang namanya sholat zuhur itu kan ketika matahari ada di atas kepala lalu lengser ke arah barat 1,5 diameter matahari, kurang lebih 1 menit waktu zawal itu. Berarti itu masuk waktu zuhur. Kapan waktu asar? Waktu asar adalah ketika bayangan sebuah benda. Nanti praktekin di rumah, cari tempat gelap. Lebih panjang ya? Hah? Bayangan lebih panjang. Sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Misalnya bendanya 1 meter. Nanti kita shoot nih pakai HP atau pakai senter. Misalnya bendanya 30 cm, maka bayangannya 30 cm. Itu waktu masuk asar. Gimana cara ngukurnya? Ya itu cara Bayangannya ditandain. Bayangannya ditandain. Ini misalnya ini kira-kira 15 cm lah taruh ya. Maka ketika kita shoot dengan senter, maka bayangan 15 cm ini menunjukkan bahwa pada saat posisi matahari itu ada di waktu asar. Sudutnya berapa? 45 derajat. Maka saya bilang, kenapa kita bisa mengatakan bumi itu bulat? Dari mana? Hikmahnya dari waktu sholat. Dia akan membuat ilustrasi seperti ini. Misalnya, ini kan bumi itu kan 360 derajat, bukan bumi ya, keliling lingkaran. Kita bagi 4. Ini utara 0, ini timur 90 derajat, ini selatan 180 derajat, ini barat 270 derajat. Misalnya kita ada di sini. Contoh nih, kita sedang ada di sini. Matahari ada di atas kepala kita nih, di sini. Saat matahari di sini, persis di atas kepala kita, maka waktu menunjukkan pukul 12.00. Ya, matahari sepanjang 12.00. Saat matahari lengser sedikit, kira-kira segini. Nah, inilah waktu zawal. Kalau di Cipuber waktu zawal itu diglobalkan menjadi 12:04 menit. Kalau nanti teman-teman sempat bisa ngukur, ya, oke, 360 derajat lingkaran. Sekarang kalau sudut siku-siku berapa derajat? 90. Sudut siku-siku 90 derajat, maka timur itu 90 derajat. Ini juga siku-siku ke sini 90 derajat ditambah 90 menjadi 180. Ini siku-siku ketiga 180 tambah 90 270. Ini siku-siku ke 4 menjadi 360. Matahari ketika mengelilingi 360 derajat, berapa konversinya ke dalam bentuk jam? 24 jam. 24 jam. Oke. Kalau 24 jam, maka logikanya begini. 90 derajat itu berapa jam? 90 derajat berapa jam? Kan matahari mengelilingi bumi 360 derajat selama 24 jam. 360 derajat diperoleh selama 24 jam. Nah sekarang kalau 90 derajat berapa jam? 3. Hah? 3 atau 6 Pak? 6. Kan 24 hari nih. 24 Dibagi 4. 24 jam. 24 dibagi 4 berapa? 6 jam kan, berarti dari pagi ke siang berapa jam? 6 jam. 6 jam. Dari pagi, ini jam 6 pagi 12 ya. 6 pagi, misalnya dari sini matahari dari timur nih, jalan set matahari, pas ada di atas kepala itu jam 12 siang, berarti kan 6 jam tuh, dari jam 6 sampai jam 6 jam. Lalu waktu asar itu ketika bayangan sebuah benda tegak lurus sama panjangnya dengan
benda itu sendiri. Samping. Itu kalau kita lihat sudut cahaya matahari itu adanya di 45 derajat. Berarti berapa jam kalau 45 derajat? 3 jam. Jadi kira-kira kalau pakai jam matahari itu pada pukul 3.00 atau jam 15 Asal. waktu asar. Nah, ini yang menjadi indikator kenapa bumi itu bulat. Karena ini kita sudah bisa memahami dari pagi ke siang 6 jam. Ya, dari siang ke sore 6 jam. Waktu asar itu adalah ketika bayangan sebuah benda tegak lurus itu sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Kalau di 30 cm bayangannya 30 cm. Misalnya segini. Ya sudah, berarti masuk waktu asar. Kalau itu dilihat dengan sudut derajatnya itu ada pada sudut 45 derajat. Coba nanti di rumah dipraktekkan, dirikan sebuah benda, berapa tinggi benda itu, lalu bayangannya disut. Kita akan tahu tuh, kalau center itu seakan-akan mewakili matahari, maka posisi matahari saat itu adalah 45 derajat. Kan kalau 90 di atas kepala nih, 90 ada di atas kepala matahari itu. 45 derajat tuh kira-kira di sana tuh matahari. 90 dibagi 2 lah, itulah waktu masuk asar. Kalau kita hanya melihat jam, kita tidak tahu hikmah dari bayangan matahari yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Tapi dengan kita mengetahui bahwa zaman Nabi yang namanya waktu sholat itu bukan melihat jam, tapi mengukur bayang-bayang matahari. Sudutnya berapa, sudut waktunya ketika kita center nanti di tempat gelap sebuah benda ini 15 cm. Kita shoot di sini. Kalau di sini kan mataharinya 90 derajat nih. Turunin 45 derajat, maka bayangan sebuah benda akan sama panjangnya dengan benda itu. Itu masuk waktu asar. Kurang lebih 3 jam. Jam 12 ke jam 3, ya itulah waktunya asar. Tapi kan sekarang asar tuh nggak jam 3 pas kayak sekarang, jam 3 kurang. Kenapa? Karena mataharinya lagi ada di dekat-dekat sini. Karena 8 Oktober tuh baru kemarin, baru seminggu yang lalu lah kira-kira. 10 hari yang lalu, gitu kan. Nanti bulan Juni, waktu asar itu sudah mendekati setengah 4. Karena patokannya jam-jam itu buatan Amerika, titiknya di Greenwich. Kalau yang tahu itu pasti masalah itu. Bermasalah karena dia akan ngomong, kok sekarang subuh lebih pagi ya? Atau subuh lebih siang. Sekarang subuh jam berapa? Jam berapa lah kayak Sekarang subuh jam berapa? Jam 5 kurang. Kamu ikut sholat subuhnya? Hah? Jam 5 kurang. Biasanya setengah 6 itu masih gelap, Pak. Ini mau udah Terang kan? terang. Iya. Karena sejatinya kalau udah terang matahari sebetulnya kan sudah di situ kan? Itu kalau kita pakai menggunakan waktu hakiki matahari, maka sejatinya itu bukan jam setengah 6. Maka waktu yang kita pakai ini itu adalah waktu rata-rata. Satu kelas ada yang dapat 10, ada yang dapat 6, ada yang dapat 5, ada yang dapat 8. Dibuatlah rata-rata kelas. Dari yang dapat 10, ada yang dapat 5, kira-kira ketemunya di berapa? Misalnya kita taruh di 7,5. Itu rata-rata. Matahari ketika di sini, maka yang mendapatkan sinar matahari adalah wilayah ini. Di sini gelap. Ya. Nah, karena itu ini semua dirata-ratakan antara yang dapat sinar matahari dengan yang tidak. Ketemulah waktu 24 jam dengan titik startnya ada di Greenwich. Itu waktu rata-rata. Maka dibagilah dia setahun. Ketika dibagi setahun, maka di bulan Oktober ini asar masuk pada pukul 14 lewat 48 atau 47 atau 49 menit. Sejatinya itu persis ada di pukul 15.00 atau jam 3 siang. Bentar. Saya nih.
Mip, bapaknya lagi ngajar. Nanti kalau selesai ngajar baru bapak telepon atau gimana? Anip perlu apa? Iya, sampai tanggal 25. Nah. Malang. Iya, nanti ketemu di sana aja atau bapak jemput nanti kalau di sana. Iya. Hah? Iya, ketemu di sana aja. Iya udah. Kita ketemu di sana ya. Iya, bapaknya lagi ngajar. Kena aja banget. Udah gini banyak. Iya. Baik dong. Aturan dulu mah tuan. Itu harus dipasang dari sini. Bukan masalah cahaya, tapi masalah bayangan. Kalau bayangan. Bukan masalah cahaya. Kan materi udah di atas itu. Awas ya. Duh, kalau coba sebelah kamu matamu Jadi sudah, Kan awas ya. matahari itu dari barat tuh. Di kayak gini. Ya, kalau dari barat itu berarti nyasar berkaki. iya. Pokoknya ada di mata. Nggak tahu baratnya. Nggak tahu. Nggak apa-apa ya besok. Ya, kita kembali ke penjelasan itu. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa lingkaran itu, lingkaran bumi globo ini 360 derajat, dikelilingi oleh matahari selama 24 jam, maka harga satu sudut siklus 90 derajat itu sama dengan 6 jam. Sini 6 jam, sini 6 jam, sini 6 jam, maka semua totalnya adalah 24 jam. Sedangkan sudut 45 derajat itu berarti 3 jam. Maka kalau matahari di atas kepala waktu zuhur, ketika bayang-bayang sebuah benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri, itu ada pada 45 derajat sudut waktu matahari. Dan itu berarti harganya 3 jam. 3 jam itu berarti harusnya waktu asar itu jam 3 sore. Pas kalau pakai hakiki matahari. Sedangkan ini kan yang kita pakai waktu rata-rata matahari. Waktu rata-rata itu adalah ketika matahari berkeliling bumi selama 1 tahun, itu cahaya matahari yang diterima oleh setiap daerah itu berbeda. Kalau dia ada di selatan kayak sekarang, matahari ini ada di selatan Khatulistiwa nih, maka dia akan mendapatkan sinar matahari lebih lama ketimbang yang ada di utara. Yang ada di utara. Seperti di mana? Finlandia ini sudah mulai nih mengalami kegelapan karena dia nggak kebagian sinar matahari. Itu kalau dikonversi lagi dengan bagaimana nanti dengan waktunya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kan mataharinya nggak ada. Itu pertanyaan juga, implikasinya nanti akan ke sana. Tapi kita pahami dulu nih, 360 derajat lingkaran, ya kan, ditempuh oleh matahari selama 24 jam. Maka harga setiap sudut siku-siku dari perjalanan matahari adalah 6 jam. 1 derajat 1 jam itu sama dengan 15 derajat. 1 jam ekuivalen dengan 15 derajat. Maka sebuah wilayah yang garis bujurnya lebih dari 15 derajat itu bedanya 1 jam. Kita ke Bali, ya kan? Kita di sini bujurnya berapa? Masih inget nggak? Lupa. Hah? 6 derajat. Bujur, bukan bujur. lintang. Kalau lintang, Oh, ini mah. ini bumi. Ya. Garis bujur itu yang seperti ini garis bujur nih. Nah, ini garis bujur. Ini 0. Maka kita ada di 106. Kan dari sini ke sini 180 derajat, dari sini ke sini 180 derajat. Dari titik tengah ini ke timur itu 180 derajat. Dari titik tengah ke barat sama 180 derajat.
Indonesia itu ada di 106 derajat. Bukan, sorry, di Banten 106 derajat. Lalu ke Bali, kenapa Bali itu dibedakan menjadi 1 jam selisihnya dengan waktu Indonesia bagian Barat. Itu karena kemungkinannya kalau kita mau ukur itu ada di 15 derajat. Kalau lintang, nah lintang ini garis lintang. Ini garis lintang. Kalau garis lintang itu jangan 180, tapi hanya dibuat 90 derajat lintang itu. Ini juga sama 90 derajat. Kalau kita bicara garis lintang. Coba saya ingin tahu teman-teman sudah bisa memahami belum? Ini representasi dari bumi yang menjadi tempat tinggal kita. Ketika tadi saya tunjukkan Greenwich, coba tunjukin sama saya di mana adanya Greenwich, coba. Saya juga Di mana adanya Greenwich? Teman-teman, di mana adanya Greenwich? Kira mau dicari ya? Cari barang, ayo. Greenwich adanya di Inggris, di London. Inggris. makanya. Mana coba? Kenali peta buta itu di mana? Ada tulisannya sebenarnya, bukan peta buta itu. Bagian pulau ini Garut. Greenwich di Inggris ya? Di Inggris, coba mana Inggris? Tahu nggak? Kalau ngeliat peta itu Inggris ada di mana? Inggris tuh pulau apa? Pulau. Pulau Ampel. Pulau apa? Benua ianya. Afrika toh. Inggris itu di ini benua. Inggris masuk Liga Champion nggak? Ora bu. Gak tahu dia Pak. Inggris ada di benua mana? Nah, Inggris. Amerika ya? Inggris itu ada di benua Inggris. Pulau Inggris. Inggris tuh ada di negara Inggris. Eropa. Negara Eropa, ya mana Eropa? Nyari di Google tuh. Yang main HP tuh parah. Kok nggak ada sih? Mekah mana Mekah? Coba Mekah dulu mana deh? Mekah mana Mekah? Di Saudi Arabia gitu. Nih. Nah itu Mekah ya. Nah Mekah itu coba lihat Nih Mekah. berapa dia garis lintangnya berapa banyak? Mana apa lintang ya Pak? Ini garis yang lintang ini berapa ada? Ya, kalau mau tahu lintang sama Kan ada kita harus garis. lihat Iya. belum. Berapa lihat? Emang ada angkanya? Ada angkanya lah. Ada itu yang biru kecil. Eropa. Oh nggak ada angkanya sih Pak? Nih kayak ini nih. Nih Inggris nggak ada di sini nih. Ini Pak Greenwich Pak dapat Pak. Itu di Google Pak Google. Saya bisa di sini Greenwich. Google sih. Nggak ada, karena tadi yang disebut Inggris saja. Oke. Maka lihat nih, ininya nih, titiknya nih di sini, 0, Oh iya. 0 derajat. Oke. Kalau yang ini 45. Mana? Nih. Ini kan ini. Nah, berarti ini 1/3 dari, setengah dari siang, gitu ya. Nah, Indonesia berapa? Lihat tuh. Nih, Indonesia bagaimana Pak? nih, ini kan 90. Nah, Jawa. Nah, Jawa nih. Nah, tuh lihat. 105. 5 kita berarti ada di 106. Oh iya betul betul. Betul aja. Enggak loh, pasti dikit dong ya Pak? Iya, kira-kira nih 105 106. Nah, lihat nih, Bali. Ada berapa? 20, 120. 15 derajat kan? Iya betul betul. 15 derajat itu berarti 1 Jam. jam perbedaannya. Oh iya. Berarti hal detail juga harus benar ya? Iya. Hal kecil juga harus detail. Nah, ketika Greenwich ada di sini tadi, ya, kan ini di sini. Ini ada di lintang 51 derajat, coba lintangnya mana? Tadi kan nolnya mana? Ini 0. Nol ya. Nah, lintang yang garis lintangnya yang ada tulisannya mana? Ini 45 kan? Ini 45 nih, garis ini 45. Maka Inggris ada di 51. Matahari itu nggak pernah sampai ke 45 derajat. Matahari itu hanya sampai di 23,5. Makanya ini dimiringin 23,5 derajat. Harusnya nggak usah dimiringin, lurus aja begini. Harusnya. Gitu kan. Tapi kalau dibuat lurus gini, kita harus punya pegangan bahwa matahari itu bergerak 23,5 derajat ke utara, 23,5 derajat ke selatan. Karena ini berhubung teori yang dipakai adalah heliosentris,
Maka yang dibuat miring itu bukan mataharinya, tapi buminya yang dibuat miring. Kalau ini cahaya matahari, ini kan nyorotnya ke situ aja kan, nyorot begitu kan. Ketika dia nyorot begini, saat dia berkeliling, nanti suatu saat sorotannya itu kan berpindah. Nanti yang akan kesorot yang ke sini. Ketika di bulan Desember, maka matahari ada di posisi selatan. Di Eropa terjadilah yang disebut dengan midnight sun, galema siang tapi nggak ada matahari kayak apa midnight sun? midnight sun, tengah malam. Udah berhenti di situ aja. Siang tapi kayak tengah malam. Akhirnya gimana? Malam tapi ada matahari. Galema midnight, tengah malam tapi kok ada matahari. Sampai Kalau dia di bulan Juni, kalau di bulan Desember nanti polar kutub. Ini sekarang matahari ada di sini. Nah, sekarang matahari ada di sini. Sekarang ini. Nah, ada di sini, maka ini nggak kebagian sinar matahari. Maka di sini nanti polar kutub, galema siang, malam. Gitu tuh. Polar kutub sama Midnight sun. Nanti bisa ditanya kalau juga. Nah, saya ingin menyampaikan kalau kita pakai teori Islam, ini kan namanya garis khatulistiwa yang tengah nih, gitu kan? Atau disebut juga dengan ekuator, gitu, ekuator. Nah, sekarang nih kita lihat Indonesia kan ada di sini, nih Jawa ya, Jawa ada di sini nih Jawa nih, saya jauhin deh, biar teman-teman lihat. Kita Jawa ada di sini. Sedangkan garis khatulistiwanya ini, ya kan? Makanya dari sini. Maka miringnya itu kan begini kan? Kiblat kita itu miring. Ini mah depannya corak. Loh, ini begini. Nah, sekarang Syekh Nawawi sudah memberikan gambaran untuk mengetahui bagaimana ukuran. Saya bawa kelereng nih. Bagaimana ukuran arah kiblat kita dari Banten ke Mekah, miringnya, miringnya kiblat kita itu seperti apa? Ilustrasinya kita akan buat berdasarkan ilustrasi yang disampaikan oleh Syekh Nawawi. wow. Ini kita anggap garis khatulistiwa ya. Anggap garis khatulistiwa. Kata Syekh Nawawi, letakkan koin. Sebetulnya Syekh Nawawi itu mintanya tuh koin, pulus, uang. Tapi kita pakai kelereng saja. Sepanjang 64 koin. Ya. Karena kelerengnya kurang dari 64, maka anggap saja kelereng ini mewakili 2 derajat. Kalau 64 berarti kelerengnya berapa? 32. 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. Wah, dapatnya. Ini cara Syekh Nawawi untuk mengetahui berapa sih kemiringan kiblat kita dari arah barat. Berarti nanti kesampingnya itu cuma 6 doang. Berarti berapa? Kalau 6 itu berapa? 3 doang kan? 3 kelereng kan? Iya. Kelereng doang berarti. Iya, 3 kelereng saja. Karena 1 kelereng mewakili 2 derajat. Ini timur baratnya Pak Denny. Ini yang penting khatulistiwa. Khatulistiwanya aja. Khatulistiwanya itu ya. Karena kata Syekh Nawawi, buat dulu garis khatulistiwa, lalu letakkan uang berjejer sepanjang 64 koin. 1 koin itu mewakili 1. 2. Dari timur ke barat apa dari Nah, mana? karena ini tidak timur ke barat juga. Lalu Mekah itu ada di lintang 21 derajat. Ya. Berarti kalau 1 kelereng ini kita anggap 2 derajat, berarti berapa kelereng? 10. Kita anggap 10 aja ya. Oke, boleh. Kita anggap 10. Pecahin 1,5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
baru 7 nih. Lucu Pak, mainnya kelereng. Iya, harusnya mah uangnya nggak ada. Pak kurang lurus Pak. Kurang lurus ya. Nah, Anggap aja lurus soalnya. Beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasangnya Oh, itu. udah. Sama aja jadinya. Nah, sedangkan Jawa, Banten itu 6 derajat. Kita ada di 6 derajat kan? Iya. Dari Katulistiwa itu. Maka dia diwakili oleh 3 kelereng. Lah, kok nggak nyemplung ke arus galis ini Pak, nggak ngelewatin sama sekali. Yang kita anggap lurus ini yang garis Katulistiwa ya. Iya Pak. Nah, kata Syekh Nawawi, silakan tarik benang lurus dari ujung sini ke ujung sana. Maka itulah mengsongnya arah kiblat. Kan kelihatan tuh mengsongnya itu. Kalau kita bikin sudut siku-siku, ini sekitar 25 derajat. Kalau ada penggaris, ini kita tarik dari sini, seret ke sini, maka akan terlihat sudutnya itu adalah 25 derajat dari barat. Dari barat. Itu metode yang disampaikan oleh Sanawi. Jadi nggak boleh tuh kiblat kita lurus begitu saja. Dan di sini banyak masjid yang kiblatnya lurus ke barat. Betul. Lurus ini. Aduh. Nggak mengsong begitu tuh. Enggak say. Ke Manchester United. Ya kalau kita belajar fikih wamin syaro iti wujubi sholat istiqbalul kiblat. Kenapa? Syarat wajibnya sholat berdasarkan kajian fikih itu harus menghadap kiblat. Ketika dia menjadi syarat, kalau tidak terpenuhi gimana? Aduh. Syarat sholat harus wudhu. Sholat tanpa wudhu gimana? Tidak. Sama, sholat tanpa menghadap kiblat dia sama. Tapi kalau misalnya nggak tahu gitu. Nah kalau nggak tahu lihat lagi. Persoalannya sudah sejauh mana kita berikhtiar, gitu kan? Makanya Imam Ghazali ketika mendefinisikan nuntut ilmu itu wajib, sebetulnya wajibnya ini sampai tingkat apa? Iya. Dan mata pelajaran apa yang wajib kita tuntut? Kata Imam Ghazali, tuntut ilmu wajib itu pada hal-hal yang menjadi kewajiban agama. Kalau agama mewajibkan kita sholat, maka kita wajib menuntut ilmu tentang sholat. Pokoknya apapun yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Tuhan, maka kita wajib untuk menuntut ilmunya. Jangan sampai kita yang disebut dengan taklid. Taklid itu yang sering saya katakan, qobul qaul wantala ta'lamu hujjatahu. Terima pendapat orang tapi nggak tahu hujahnya apa. Wow. Minimal tabi, ikut tapi kita paham. Jangan lu ikut siapa? Ikut si A. Lu paham? Kagak. Nah, jangan. Tapi kebanyakannya kayak gitu ya. Nah, berarti kan kita kena hitop nuntut ilmunya tidak maksimal. Jadi kita salah. Kan kita disuruh belajar nih oleh Islam. Kewajiban kita belajar itu sejauh mana? Ya sejauh pada apa yang diwajibkan oleh agama kita. Tadi kan alasannya tidak cari tahu. Kita wajib mencari tahu. Berarti kita wajib menuntut ilmu untuk mengetahui itu. Kalau misalnya pemerintah menyetop uang APBN untuk membayar kereta api cepat, kita wajib tahu nggak itu? Wajib. Tidak. Ngapain? Tidak. Urusan kita. Karena itu tidak langsung berkewajiban dengan posisi kita sebagai umat Islam, tapi sebagai informasi aktual yang menjadi isu di tengah negara kita, bolehlah kita tahu. Kalau bayar pakai uang pajak bayar. Bener. Ya, yang punya ide yang suruh bayar. Ya. Ini timur ke baratnya mana? Ini apa? Ini timur, ini barat. Kenapa timur? Karena Indonesia itu, terutama di Banten, itu ada di 6 lintang selatan. 3 gundu ini mewakili 2 derajat, berarti 2, 6 derajat.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2, 20. Lintang Ka'bah itu ada di 21 derajat. Lalu tariklah lintang 21 derajat ke lintang 6 derajat. Akan terlihat tuh mengsongnya tuh. Kalau ada benang nih akan kelihatan. Punten tuh, pinjam bisa nggak sedotan? Kurang kayaknya Pak. Nggak apa-apa, asal buat lihat directionnya aja. Pinjam, nggak apa-apa. Tuh, ada lagi. Nah, itu yang nggak pakai sini. Masih bisa aja. Kan kita suruh narik benang lurus nih. Kan kira-kira tarikannya nanti ke situ tuh. Sini kan? Nah, kiblat. inilah arah kiblat kita. Kata Syekh Nawawi. Berarti ini kita sholat ke sana berarti. Enggak gitu, itu Enggak, kita harus tahu dulu yang namanya hotul istiwanya dulu. Kan ini kan kita anggap sebagai hotul Istiwa. istiwa. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah ketahui lebih dahulu hotul Istiwa. Bagaimana cara kita mengetahui hotul istiwa? Caranya Itu berbaratnya ke sana. saat jam 11 siang tancapkan paku di benda Derajat ini 20 cm. yang tegak lurus. Ke sana. Asik. Keren juga dia. Ketika cahaya matahari menyinari benda ini kita buat lingkarannya. Lingkarannya misalnya adanya di titik ini. Nanti jam 1 mataharinya kan di sini. Cahayanya kan jatuhnya kan ke sini. Mataharinya nih Pak. Nah, di lingkaran ini kita sudah kasih tanda tadi jam 11 titiknya ada di sini. Jam 1 titiknya ada di sini. Buat garis lurus, nah itulah hotul istiwa. Jam 11 sampai jam 1 ya, Pak? Jam 1. Karena kan matahari ada di jam 12 nih, tengah-tengah. Maka kita lihat, bikin lingkaran dulu. Misalnya gini. Saya kasih ilustrasi. Garis dulu. Itu. Matahari kan jalan dari timur ke barat. Dari sini ya matahari ya. Iya, Pak. Nah, kita taruh benda tegak lurus di sini. Sebelumnya kita buat lingkaran di sini nih. Saat matahari ada di pukul 11 kan masih di sini nih. Taruhlah misalnya titiknya bayangan ini jatuhnya di sini. Lalu jam 1 matahari kan di sini nih. Udah zawal kan? Kan titik tengahnya di sini jam 12, jam 1 di sini. Titiknya ada di sini. Misalnya. Titik bayangan benda ini nih jatuhnya. Tarik dari titik sini ke titik sini, nah itu hotul istiwanya. Keren, Pak. Canggih. Nah dari situ baru kita buat ini. Tongkat doang lagi. Oh misalnya matahari tadi berangkat dari hotul istiwanya misalnya gini. Buat kayak gini. Nah nanti ke sini, tarik lurus. Nah itulah kiblat kita. Ke sana. Begitu kira-kira. Itu metode yang digunakan oleh Syekh Nawawi untuk mengetahui berapa sih kemiringan arah kiblat kita dari hotul Istiwa. istiwa. Itu cuma di Jawa doang, Pak, berlaku. Semua. Dia hanya menyontohkan karena kebetulan beliau adalah orang Banten. Tapi metodenya ini bisa diterapkan di semua negara, di semua wilayah. Dengan derajatnya masing-masing kan? Ini derajat masing-masing. Kalau misalnya Australia kan lebih dari 6 derajat. Iya. Ya kan? Jangan dibikin 3 kelereng atau 6 kelereng. Kalau misalnya dia Australia taruhlah ada di 24 derajat lintangnya, maka 12 kelereng. Atau kalau kelerengnya banyak ya 24. Gitu. Ke sini 24, ke sini tetap 21. Karena kan acuannya itu Mekah itu nggak boleh berubah, jangan ditambahin, tetap di 21. Maka dia sudut miringnya agak miring dia begini. Gitu. Kalau kita begini, mungkin Australia akan seperti ini, gitu. Miringnya tuh. Itu cara manual atau cara sederhana bagaimana kita menentukan tingkat kemiringan arah kiblat. Kita tahu bagaimana mengukurnya seperti itu, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu hotul istiwanya, garis tengahnya dulu. Nah, 64 ini dari mana? Syekh Nawawi itu. Oke, ini 21 ya karena lintang Ka'bah itu ada di 21 derajat. Kok ini 6? Karena lintang Banten itu ada di 6 derajat. Lalu 64 ini dari mana? Nah, 64 ini karena Syekh Nawawi memproyeksikan barat itu bukan di Greenwich,
Brown Wright itu ada di Pulau Kanari yang kemarin itu, Canary Island itu. Sebuah pulau yang dikuasai oleh Spanyol yang ada di baratnya benua Afrika. Itulah titik nolnya. Gitu. Dari titik nol itu ketika ditarik ke Mekah, ya, dengan ditarik ke Banten, selisihnya itu antara Mekah dengan Banten adalah 64 derajat. Maka dibuatlah 64 derajat ini dengan simbol kelereng 64 biji. Karena ini kelereng yang terbatas, maka saya buat dengan 32 kelereng yang mewakili 64 derajat. Jadi ini adalah garis bujur, ini adalah garis lintang. Kita ada di lintang 6 dari Khatulistiwa. Ka'bah itu ada di lintang 21 dari Khatulistiwa. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Bisa dipahami nggak? Ada yang mau tanya nggak? Yang mau nanya, Pak. Ya, gimana? Yang pertama kan kalau misalkan ngitungnya koin, pakai koin ya Pak ya? Oke, koin. Itu di zamannya Syekh Nawawi apakah sama bentuknya dengan koin zaman sekarang Pak? Yang penting lingkarannya sama. Sebetulnya itu hanya simbol dari mengganti derajat. Yang penting lingkarannya sama. Jangan koin 500 dengan koin 1000. Nanti garis bedanya beda. Karena tidak sama besar. Maka kalau koin 500 semua yang dipakai. Itu cuma representasi. Gitu, representasi. Kalau ada yang 500, ada yang 1000, nanti akan tidak menghasilkan sudut yang simetris. Karena yang menjadi acuan ini tidak simetris, tidak seragam. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 500. Bulatannya kan beda-beda. Itu akan mempengaruhi. Sama yang tadi 64 derajat itu jarak antara Mekah sama Banten itu ya Pak? Terpaut sebanyak 64 derajat. Kalau ngitungnya dari Pulau Kanari. Metode sekarang kan sudah dibuatkan tuh sama Amerika dan Inggris di Greenwich. Itu perbedaannya 66 derajat. Jadi lebih 2 derajat daripada Syekh Nawawi. Lebih dari 2 derajat. Coba dilihat misalnya di situ. Dari Ka'bah itu bujurnya berapa? 20. Coba Ka'bah itu bujurnya berapa? Berapa? Bujur Ka'bah itu ada di 39 derajat. Bujurnya Banten ada di 106 derajat. Kurangi 106 kurang 39. Itu selisih perbedaan antara bujur Ka'bah dengan bujur Banten. Itu berapa? Coba hasilnya berapa? Oh, bisa dihitung dari kayak gitu ya Pak? Coba berapa itu hasilnya? Bentar Pak, berapa Pak? 100 106 dikurang 39. Ada 4. 67. 67 kan? Ini kan sebetulnya 39-nya kan lebih ini. Iya. 39 39 49 menit 34 detik. 106 ini 106 2 menit taruhlah 15 detik. Jadi 39 lebih ya. Anggaplah itu sekitar 66. Karena 39-nya itu lebih dari 49 menit. Bujur Ka'bah itu 39 derajat, 49 menit, 34 detik. Jadi hampir dia di posisi 40 derajat. 40 derajat kurang 11 menit. 40 derajat kurang 11 menit. Maka diglobalkan sama Imam Nawawi 64, sejatinya 66. Itu bedanya 2 derajat. Bayangkan di zaman ketika teodolit belum ada. Tapi Syekh Nawawi sudah bisa memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana mengukur kemiringan arah kiblat.
Berarti kalau semisalnya bukan Indonesia ataupun bukan Banten gitu Pak, kayak tadi Australia, berarti bukan 64 derajat ya Pak ya? Bukan. Jarak ini. Misalnya taruh Australia itu ada di berapa? Lihat Australia situ. Bujurnya berapa? Australia itu di bawah Indonesia tuh. Bujurnya berapa? Taruhlah di Sydney. Sekitar 20-an. Berapa? Atau yang tertera, dia tertera di situ berapa derajat deh yang tertera, nggak usah ditentukan kotanya deh, yang penting Australia. Ada nggak? Nggak ada. Hah? Iya, yang benar. Itu yang digaris-garis. Bukan apa itu gunung, tinggi gunung. Nih, Yang digaris-garis. ini Australia kan? Mana Pak? Nggak ada. Ini kita lihat nih 100. Oh, 135 Nah, misalnya di mana nih? di Canberra. Mantuk. Nah, yang terkenal aja, kota terkenal mana? Sydney kayaknya sini. Nah, ini Oh, Sydney. iya. 150. 150. Sydney itu ada di 150 derajat. Berarti 150 kurang 39. 11. Berarti 111. Kan 150. Oh iya. Kurang 39. Berarti gundunya ini akan lebih banyak, bukan 64 lagi, tapi 111. 111. Lalu berapa lintangnya Sydney itu? Berapa lintangnya? Oh, tadi kan bujurnya tuh 150. Lintangnya berapa? Sydney-nya itu. Ini kan 0 ya. Terus ini lihat dari sini, dari 0 ini. Ini 60. Kalau pas lagi di Nah, ini. 15. Dari sini. Bukan, bodoh. Bukan. 30. 30 ya? 30. Sydney berarti taruhlah 35. Kalau di hutan. Ini kan 30 nih. Yang ini lintang 30. Sydney kan ada di sini. Awal tambah 5. Sydney itu 35. Berarti gundunya bukan lagi 6. Berarti 35. 35. Ininya 21. Nah, agak miring. Ininya 100. Lebih miring lagi. 50. 111. 11. Jejerkan 111 gunduk. Jejerkan 21 gunduk. Jejerkan 35 gunduk. Lalu tarik dari gundu terakhir ke gundu yang ada di Ka'bah. Itulah kemiringan arah kiblat Sydney. Maka dia lebih miring lagi dari Indonesia. Tapi kan tarikan khatulistiwanya juga lebih banyak lagi. Dia lebih banyak tadi. 111. 111. Itu cara manual kita untuk mengetahui bagaimana tingkat kemiringan arah Kiblat. kiblat. Saya ini ngukur masjid yang ada di Cilegon itu mungkin sudah mencapai kurang lebih antara 60 sampai 70 masjid. Itu rata-rata menghadapnya lurus ke barat, nggak miring. Barat. Terakhir kemarin saya ngukur di Masjid Al-Muhajirin Blok C, Jalan Pesut, Jalan Paus tuh, Jalan Paus, Yayu Gemi, belakang Yayu Gemi. Itu ada masjid ya. Itu arah kiblatnya dia itu ada di 279. Ada di 207. Barat itu kan 270. Iya. Berarti 279 kira-kira di sini nih. Jadi kalau ini Masjid Al-Muhajirin dia menghadapnya gitu tuh. Sedangkan kiblat kita 295 harusnya begini, tapi dia menghadapnya begini. Jauh banget. 23 derajat. Oh, berapa kilometer itu Pak? Kali 111 kilometer. 1 derajat kan 111 kilometer. Lalu saya ngukur kemarin di musola pesantren Rodotul Jannah. JRJ ya? RJ yang ada di Cikeray. Ah, iya. Itu arah kiblatnya mengarah di 271. Jadi bener-bener ke barat gitu mah. Jadi 270 ya kan. Cuma sedikit aja di sini 271. Sedangkan kiblat kita 295.
Jadi rata-rata masjid yang ada di Cilegon ini hanya menghadap ke barat, Oh ya, resah salah. bukan ke kiblat. Nah, lalu polemik muncul, gimana sholat kita yang sudah 3 tahun ini? Resah. Gitu kan? Sah-sah baik. Apakah kita harus mengkodok sholat itu? Ini kan sudah wilayah fikih nih, gitu kan, wilayah fikih. Saya tanya waktu itu, ketika dilakukan pengukuran, main ukur atau ada ijtihad, hitung-hitungan ijtihad. Jadi dia sudah melakukan upaya. Upaya itu dihargai oleh Tuhan, ya kan? Walaupun ada kesalahan, tapi upaya itu sudah dilakukan. Sama kayak kita sholat subuh, masih gelap, di camping, hutan, ini mana arah kiblatnya? Kita upaya dulu. Sini aja lah. Kayaknya ini, tapi ada korina tetap. Korinanya ini berarti kayaknya ini nih, karena sudah ada, katakanlah, cahaya dari tadi fajar sodik. Oh kayaknya ini nih. Begitu kita sholat selesai, siang salah, subuhnya ternyata kiblatnya madep ke sholat, itu tidak batal karena kita lakukan berdasarkan ijtihad, bukan wis sana baik. Apa tuh sebabnya milih sana? Nggak tahu, pokoknya sana, nggak bisa. Tapi kalau ada qarinah yang menunjukkan bahwa dia berijtihad, fajar sodik itu paling tidak sudah ada cahaya yang terang gitu. Saya melihat cahayanya dari sana, gitu kan. Berarti itu misalnya timur, berarti baratnya sana. Saya salat menghadap sana. Itu namanya ijtihad. Nah, kan ada kaidah al ijtihad la yang kudu bil ya. Layan kudu katanya. Nggak boleh tuh ijtihad dibatalkan dengan lain. Tetap sah dia. Gitu. Lain kudu. Begini Pak, kalau kita sholat kan saya tuh nggak lihat di rumah gitu tuh. Ya. Oh, rumah tuh ngadep sini. Tapi saya tuh ngadep sini. Nah. Gitu. Itu boleh nggak Pak? Ya, itu kan bagian dari ijtihad. Yang menyebabkan oh rumah ini madep ke sini, matahari ke sini. Tahu nggak bahwa barat timur baratnya tahu nggak? Nah, percuma. Kayak tadi, ketika ada fajar sodik, berarti yang namanya fajar itu selalu timbul dari mana? Timur. Dari timur. Berarti kita tahu itu timur. Kalau itu timur, berarti baratnya sana. Berarti kan ada sebuah ijtihad berlandasan pengetahuan. Saya tahu bahwa namanya fajar sodik itu selalu timbul di timur. Apalagi kalau kita tahu nih, oh ini bulan Juni. Kalau bulan Juni, timur itu tidak mutlak lurus dengan kita, tapi agak ke utara, agak ke kiri. Lihat di bulan Juni, misalnya ini barat nih, barat 200 timur 290 derajat. Bulan Juni itu mataharinya agak miring ke sana. Bulan Juni. Maka kalau kita lihat sinar matahari di rumah kita, kan kadang-kadang kemarin jam 7 cahaya mataharinya sebelah sini. Tapi kok sekarang cahaya mataharinya sebelah sana. Itu karena pergerakan matahari. Sok setiap pagi tandain atau titikin sinar matahari yang nembus rumah kita. Lalu kita kasih tanggal sekian titik matahari pada pukul sekian adanya di sini. Sekarang bulan Oktober. Coba nanti bulan Maret lihat. Sebaliknya itu. Kalau tadinya misalnya cahaya matahari itu kalau misalnya ini timur ya, ini timur. Maka matahari terbitnya dari sini nih. Kalau di bulan Juni. Kalau di bulan Desember matahari terbitnya dari sini. Maka nggak salah kalau Allah mengatakan Robul Masriko ini wal Maghriba ini, Tuhan dua timur dan dua barat. Karena memang timur dan baratnya ada dua. Sebelah timur tapi agak ke utara satu di bulan Januari, sebelah timur tapi ada ke arah selatan di bulan Desember. Jadi ketika matahari muncul di sini kan bayangannya ke sana. Ketika matahari munculnya di sini bayangannya ke sana. Maka pagi hari di rumah kita bayangan matahari itu tidak selalu lurus di situ-situ aja. Selalu bergerak. Selalu bergerak. Berarti itu mempengaruhi beres peristiwa tadi. Kalau kita melihat dari cahaya matahari. Nah,
kita nanti kalau kenapa saya minta ukurnya itu ketika matahari ada di atas kepala 1 jam sebelumnya dan 1 jam setelah. Karena matahari itu pasti bergerak lurus. Artinya gini, betul bahwa matahari itu adalah bergerak dari utara ke selatan sepanjang tahun yang mengakibatkan pergantian musim. Tapi ketika 1 hari matahari bergerak, pasti gerakannya lurus. Apalagi cuma 2 jam. Maka saya minta 1 jam sebelum matahari di atas kepala dan 1 jam setelah matahari di atas kepala, yaitu jam 11 dan jam 1. Lalu titik yang menghubungkan antara lingkaran jam 11 dengan titik yang menghubungkan antara lingkaran jam 1, tarik garis lurus, itulah garis khatulistiwa. Maka kata Imam Nawawi, ketahui dulu khatulistiwanya. Nih kayak tadi deh. Ini jam 12. Kalau dari sini, ini kan timurnya di sini nih. Taruhlah jam 11 di sini nih. Kan kena nih, kena tiang nih. Bayangannya jatuhnya di sini. Misalnya tuh. Ininya mati sih. Lalu jam 1 dari sini. Cahayanya menuju sini, maka titiknya di sini. Antara titik ini dengan titik ini tarik garis, itu namanya khatulistiwa. Setelah itu taruh lereng atau taruh koin, bariskan sepanjang kebutuhan kita. Kalau 64 derajat berarti 64 kelereng gitu. Kalau di Australia berarti tadi ada 111 kelereng dengan ini jangan lagi 6, 35 kelereng. Ini banyak fungsinya ya, Pak? Iya, buat nyelepet juga bisa. Sama Pak Ustadz, dari kelereng ini, Ya. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, Iya gimana? dari kelereng ini kita menentukan arah kiblat bagaimana Pak? Nih, kata Syekh Nawawi, tarik garis pertama khatulistiwa ini. Pertama ya, ini. Kita sudah tahu nih khatulistiwa, caranya gimana tuh tadi tuh, menggunakan cahaya matahari yang baru saya terangkan. Kita sudah tahu nih khatulistiwanya ini. Lalu kita ketahui pula berapa lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah itu 21 derajat. Maka taruhlah kelereng ini sebanyak 21. Karena kelerengnya kurang, saya mewakili representasi satu kelereng ini 2 derajat. Maka saya taruhlah 10 kelereng. Harusnya lebih sedikit. Ini sebagai posisi Ka'bah. Lalu kita di Banten itu 6 derajat dari garis khatulistiwa. 6 itu diwakili oleh 3 kelereng, di mana 1 kelereng adalah 2 derajat. Nah, dari ujung 6 derajat ini ditarik ke ujung 21 derajat. Ini kalau ditarik begini, nah mengsongnya nanti akan seperti ini. Inilah mile atau kemiringan arah kiblat kita begini. Jangan dibuat lurus begini. Ini 270 ke barat kita. Kiblat kita itu ada di 295 gitu. Bisa dipahami nggak? 95 derajat Pak. Iya, kiblat kita ada di 295 derajat, 17 menit dan sekian detik tergantung wilayahnya. Wilayah provinsi mana? Banten. Di Banten. Sabar sih, sabar. Kalau misalnya kita lagi di dalam hutan gitu, yang susah ada cahaya matahari, Ada bulan. cahaya matahari aja susah. Ya kan kalau matahari susah. Misalnya itu siang hari apa gimana? Sehari misalnya agak susah nih cahaya matahari, banyak pohon. Sama kayak tayamum deh. Kapan kita boleh tayamum? Kalau nggak ada air, Kapan kita tahu itu nggak ada air? kan kita cari-cari. Cari dulu. Cari dulu, nggak boleh. Nggak ada air, nggak bisa. Nggak boleh tayamum. Ikhtiar dulu, cari air, baru boleh tayamum. Emang tayamum sekonyong-konyong? Semuanya monyok. Nggak sekonyong-konyong. Dia harus ada upaya dulu dari kita untuk menunjukkan kita ini ijtihad. Saya udah cari nih air kemana aja emang nggak ada, itu boleh tayamum. Jangan air di sanyo kita mati. Ada air nggak? Nggak ada, udah tayamum aja. Tetangga kita punya air sumur. Nggak boleh, kita harus datang ke tetangga kita minta air sama dia. Jadi ada ikhtiar dulu. Sama kayak tadi di hutan. Ada ikhtiar juga gitu tuh maksud saya.
gitu kan. Jadi nggak sekonyong-konyong, wih, rem ini ya, sholat, wis pada kenen baik, bisa. Tidak ada Ikhtiar, ijtihad. Kalau kita nggak apa nentuin kiblatnya tuh biasanya pakai HP gitu kan, ada kan aplikasi. Kompas. ada betul, kayak kompas lah gitu. Kalau tarikannya ada error gitu. Nah, Itu gimana? Sedangkan kalau Syafi'iyah itu kan harus yakinan kan, nggak boleh bohong. iya betul, ainul kiblat gitu. Nah, kadang kalau kayak itu kan kalau terhalang apapun kadang bisa berubah ya. Bisa berubah, iya betul. Gimana itu? Nah, Kita ngikutin aja. maka kita asumsikan ijtihad kita berdasarkan HP itu, kita asumsikan bahwa ini sudah dibuat oleh para ahlinya, ya kan? Kemudian sudah dikalibrasi. Maka kita percayakan ijtihad kita kepada posisi HP itu. Lalu HP ini punya resistensi terhadap benda-benda elektronik lainnya. Jadi tidak akurat. Sementara tidak ada petunjuk lain nih di alam semesta ini. Ya kan, karena tadi di hutan gelap, gitu kan? Di hutan gelap. Malah Ada sinyal. ya nggak ada sinyal pula misalnya. Malah kalau kita mau betul-betul itu dulu arah, maka disebut mata angin itu kenapa? Ngukurnya pakai apa? Pakai angin. Hembusan angin. Kemana? Tahu nggak orang nelayan itu paham nggak dia ketika, jangan ke laut, lagi angin barat, tahu nggak dia? Tahu. Tahu anginnya lagi. Tahu dia, angin. Dulu itu makanya disebut sampai sekarang disebut apa tuh arah itu? Mata Angin. Jadi banyak cara kita untuk menentukan arah timur, barat, utara, dan selatan selain dari sinar matahari dari angin. Itu saking Tuhan ingin menunjukkan ada banyak jalan menuju Roma. Roma. Ya pepatah, artinya banyak cara gitu. Matahari nggak ada, angin gitu kan. Lupa maksudnya. Nih kan itu tuh yang tentang bumi. Kan katanya kan orang barat kan bilangnya, orang muslim kan bilangnya bumi itu enggak miring gitu kan Pak, lurus. Nah itu dari Al-Quran. Nah terus kenapa biasanya kan ada Al-Quran dulu nih, ilmunya dulu, baru nanti dari baratnya ngebuktiin kayak gini. Nah itu sama, dan itu kan sama kan antara dari Al-Quran sama Inan Barat. Nah kenapa yang bumi ini beda gitu? Jangankan buminya, teori timur dan barat saja antara Islam dengan orang Amerika lah sebut ya, itu beda. Kan Amerika menentukan di Greenwich titik nol, kita kan di Ka'bah. Tadi saya bilang, pernah nggak ke Stadion Senayan lari? Belum. Atau pernah nggak lari di satu stadion yang ada tulisannya titik startnya? Belum. Kayak gini. Pernah lihat tapi Kita lomba lari 10 kilo misal. Representasinya kita keliling sini itu 10 kali, maka itu sama dengan 10 kilo. Kapan kita dianggap keliling sini? Oh udah mulai dari start sampai ke situ lagi. Nah itu kan keliling. Nah, itu. Jadi tentukan dulu titik nolnya. Baru disebut dia mengelilingi. Kalau belum ketemu titik startnya, belum finish, nggak bisa disebut udah keliling. Udah belum satu, belum sampai situ lagi. Wong kelilingnya kan dari sini lewat sana, kemudian lewatin sekretariatan, balik lagi kemari, itu satu putaran keliling, ya kan? Nah, keliling itu penting untuk kita tentukan titik awalnya di mana. Sebuah lingkaran, kan di titik manapun bisa kita sebut sebagai titik awal. Ya kan, di lingkaran, di sebuah lingkaran, titik manapun bisa kita sebut sebagai titik awal. Lalu kenapa kita tentukan di titik-titik tertentu? Kan ada masalahnya. Kayak orang toaf. Itu titik awalnya dari mana? Pernah belajar fikih toaf? Orang disebut mengelilingi 7 lingkaran, 7 kali keliling Ka'bah. Itu dari 7 kalinya itu dari mana? Belum pernah. Dari Hajar Aswad. Misalnya gini, ini Ka'bah. Hajar Aswadnya di sini. Startnya dari sini jamaah nih. Maka ketika start dia melambaikan tangan, labbaik Allahumma labbaik, kelilinglah dia.
ketika dia sampai di sini, barulah disebut satu putaran. Nah, menentukan ini nih, titik awal ini nih yang krusial. Karena kan titik awalnya bisa ditaruh di sini, bisa di sini, bisa di sini kan. Maka ketika Greenwich ditetapkan sebagai titik awal, orang Prancis ngomong, saya punya menara Eiffel tuh, yang menjadi ikon. Kenapa nggak menara Eiffel itu saja yang menjadi titik nol? Di Greenwich nggak ada apa-apanya, nggak ada apa istilahnya, kayak tugu gelombang yang ada di mana? Landmark itu kan ikonik tuh. Orang ke Cilegon itu ada tugu landmarknya berupa seperti besi-besi itu. Nah, Prancis tuh punya menara Eiffel yang sudah legendaris. Greenwich tuh nggak ada. Kata orang Prancis, kenapa bukan di menara Eiffel? Kan orang tahu itu, sedunia orang tahu itu menara Eiffel. Ka'bah, orang dari dulu pergi haji, orang familiar dengan Ka'bah. Lalu kenapa Greenwich? Yang matahari itu nggak lewat tadi kan? Dia ada di lintang 51 derajat. Matahari itu hanya sampai Madinah aja nggak? Madinah itu ada di 24 lintang utara. Matahari itu 23,5. Jadi tidak pernah ada ceritanya matahari persis ada di atas kota Madinah. Karena kota Madinah ada di 24 lintang utara. Jadi matahari nggak sampai sana. Gimana Lija? Sudah bisa dipahami itu ya? Yang lain? Cukup kayaknya Pak. Sudah cukup? Iya Pak. Oke. Jadi kapan ya? Berarti kalau minggu besok atau kapan Teria? Besok Siang Pak, kalau Oh, sudah UTS ya? Oh, belum dapat informasi saya nih. Sudah UTS. Maksud saya akan praktek ngukur kiblat tuh. Saya pengen ruangan-ruangan di sini itu tertulis ruangan ini kiblatnya sudah diukur oleh tim Falakiyah Al-Huriyah begitu. Ada logonya. Di logo itu tertulis sudah diverifikasi oleh tim Falakiyah di ruangan sini, di ruangan sana. Saya pengen begitu tuh. Tapi besok sudah UTS. Berarti libur ya? Iya Pak, UTS kita kan capek harus belajar. Wah, iya benar. Berarti kita ketemu sudah tes ya. Lulus saja ya Pak. Betul. Oke, Biar itu fokus, saja teman-teman untuk kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan walaupun masih meraba-raba, tapi semakin dikaji akan semakin mudah-mudahan akan semakin dekat dalam. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.